Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. In the darkness of life, we look for answers, but we find none. So we pray, we search, we work, we numb the hurt, and we wait for answers to come. But sometimes they don't. Because the world is not as it should be. While we grieve alone, the world keeps spinning, and prayers seem unanswered. Yet in stillness, faint and lovely, a voice declares that we are loved. Hope is still there to be found,
and that goodness does exist. So we hope for what is unseen, ignoring all the voices except one who created us, one who adores us, one who bled and died to pay for our sins and to have eternal life, one who rose from the dead, one who gives us hope, one who holds our hands, one who turns our grave into gardens, one who Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan How Great Thou Art. worthy of our praise. My Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Mari kita angkat suara kita angkat pujian ini dari awal. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Mari kita renungkan kembali pemberian Tuhan di dalam penebus. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Juru Selamat kita telah mencurahkan darahnya yang kudus menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Kita angkat pujian dari jiwa kita, dari hati kita yang terdalam. Hosana in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Kebaktian Paskah 2022 sore hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Satu Petrus 1 ayat yang ketiga berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus sudah mati bagi kita. Ia sudah menyelamatkan jiwa kita. Begitu besar kasih-Nya kepada setiap dari kita. Maka sudah sepantasnya segala pujian kita adalah bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan bahwa bagi Dia sajalah segala pujian, hormat, dan syukur kita. Mari kita mau katakan sekali lagi, kita mau nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagi Dia dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, jemaat, rekan-rekanku di sini. Hari ini kita merayakan momen Paskah. Tapi sebelum kita merayakan Paskah, mungkin aja kita sama-sama flashback beberapa bulan yang lalu di bulan Desember. Kita sama-sama merayakan hari Natal.
Seberapa sering dalam momen-momen perayaan itu, bahkan hari ini kita merayakan Paskah, kita terlena atau kita berada di posisi yang bersuka cita atas apa yang ada pada kita saat ini, tapi kita lupa akan siapa sih alasan di balik kita merayakan Paskah hari ini atau kita merayakan hari Natal. Natal adalah permulaan penderitaan Kristus itu dimulai. Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Tapi seberapa sering justru kita melupakan Dia, Allah yang lahir, yang mati buat setiap kita di sini. Seberapa sering dalam kehidupan kita ini kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dan kita lupa akan sosok Yesus yang telah mati buat kita. Kita adalah alasan Allah mati. Dan di momen ini aku mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau berdoa secara pribadi memohon ampun kepada Tuhan. Ketika seringkali kita mengesampingkan Tuhan. Dan kita hanya fokus pada diri kita. A man hung crying in the rain because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Bapa, inilah doa setiap kami. Kami mohon ampun kepadamu karena seringkali kami melupakan Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita angkat pujian dari awal. Waktu pun berlalu. Waktu pun berlalu. Dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. He gave all He could give to show us the reason to live. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, inilah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita di sini yang diambil dari Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia
Ia akan menyatakan hukum. Inilah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita di sini. Mari kita sama-sama meresponi berita anugerah ini dengan mengangkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Karena dia janji Kristus bagi setiap kita ada pengampunan dan hulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Jemaat sekalian, Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan harapan kita bisa muncul pada saat kita memiliki kepercayaan bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Maka dari itu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama, marilah kita persiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. In Christ alone, our hope is found. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest round and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Jemaat kita telah ditebus oleh Tuhan dan pada hari ini Ia telah bangkit. Mari kita sama-sama katakan, there in the ground His body lay. In the ground His body lay, light of the world by darkness lay. Then bursting forth in glorious day. In glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and His
jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami sendiri, melainkan karena Engkau. Engkau yang telah memberikan hidup kepada kami semua. Darah-Mu yang tercurah, yang membuat kami ada sampai dengan saat ini. Ajar kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami. Kiranya kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita bersama-sama akan membaca Alkitab, Injil Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka menempati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia telah lenyap
dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yesus telah bangkit dan hidup bagi kita semua. Dari lembah kesengsaraan, Yesus bangkit dalam kemuliaan. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan. Dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus tentu sangat bersuka cita, tentu sangat berbahagia ketika kita mengetahui bahwa Yesus yang telah masuk di dalam kematiannya, ia bangkit kembali. Kita bersuka cita, kita penuh dengan sorak-sorai menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita berbicara mengenai Paskah, kita bukan hanya sekedar mengingat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus saja. Kita bersama-sama juga mengingat apa yang terjadi sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yakni kematian, penderitaan, dan juga kesengsaraan. Jadi ketika kita mengingat tentang Paskah, bukan hanya menghantarkan kita pada Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang. Tetapi kita juga mengingat kembali, sebelum ada kebangkitan itu harus ada kesengsaraan, harus ada kematian yang harus Tuhan Yesus terima. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengingat mengenai kesengsaraan dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus, rasanya hati kita itu pilu sekali. Rasanya hati kita itu hampa sekali. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu harus mati demi kita umat manusia, hati kita pilu, hati kita sengsara ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Dan ternyata rasa pilu, rasa hampa, rasa sedih itu bukan hanya dirasakan oleh kita saja. Perasaan ini juga dirasakan oleh dua orang murid Yesus yang sedang berjalan pulang dari Yerusalem menuju Emmaus pasca kematian Tuhan Yesus. Dua orang murid Tuhan Yesus ini pulang dengan perasaan yang hampa dan juga berbeban berat. Mungkin sama halnya ketika kita mengingat, ketika kita Jumat Agung, kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, hati kita rasanya sedih, hati kita rasanya hampa, dan perasaan ini juga yang dirasakan oleh dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan pulang menuju Emmaus pasca kematian Tuhan Yesus. Terbukti di ayat 17 yang mengatakan, berhentilah mereka dengan muka muram. Perjalanan ke Emmaus
begitu berat. Mengapa dirasakan begitu berat? Di ayat ke-20 sampai ke-21, mereka mengatakan Yesus seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan disalibkan. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dari ayat 20 sampai ayat 21 ini, kita dapat melihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, teman-teman semuanya, bahwa dua orang murid Tuhan Yesus ini, mereka berbeban berat, mereka merasa hatinya hampa, mereka merasa galau, karena setidaknya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah kematian tragis. Guru mereka, Tuhan Yesus Kristus, harus mengalami kematian yang tragis dan juga penuh dengan kesengsaraan. Hukuman salib adalah hukuman yang sangat hina. Lalu yang kedua, ekspektasi mereka. Kita tadi lihat di ayat 20 sampai 21. Mereka berekspektasi bahwa Yesus itu adalah nabi yang akan menjadi penyelamat, yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan, penjajahan, kerajaan Romawi. Jadi sebetulnya mereka juga punya ekspektasi politis juga, bahwa guru mereka itu adalah yang nanti akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Seorang nabi yang berkuasa, dipenuhi mukjizat Allah, malah justru mengalami kesengsaraan jalan salib. Lalu yang ketiga, putusnya pengharapan. Karena ekspektasi yang mereka miliki, dua orang murid ini, akhirnya mereka memikirkan, ekspektasi itu yang mereka harapkan, tapi kenyataannya apa? Tidak terjadi. Tidak seturut dengan keinginan mereka. Lalu apa yang terjadi ketika mereka punya ekspektasi, mereka punya harapan seorang nabi ini yang menjadi penyelamat, yang akan membebaskan mereka, tiba-tiba harus menjalani via dolorosa, harus mati di kayu salib. Apa yang mereka rasakan? Putus pengharapan. Mereka dikuasai oleh kesedihan, putus pengharapan, mereka hilang arah, kemudian hati juga dikuasai oleh kondisi yang tidak menentu. Coba kita bayangkan bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, teman-teman. Kalau kita punya harapan, kalau kita punya keinginan, kita punya ekspektasi tertentu. Misalnya pekerjaan, studi, jurusan kuliah, pasangan hidup, atau hal-hal lainnya yang jadi harapan kita, yang jadi ekspektasi kita. Kita sudah menanti-nantikan hal itu terjadi, tapi kenyataannya apa? Yang terjadi adalah bukan yang apa yang kita harapkan. Justru yang terjadi adalah berbeda dari yang kita harapkan. Nah, bagaimana perasaan kita ketika yang kita harapkan, ketika yang kita ekspektasikan itu tidak terjadi? Tidak jarang ketika itu terjadi, maka kita hilang pengharapan. Inilah yang dirasakan oleh kedua orang murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka hilang pengharapan. Dirasakan oleh Kleopas dan juga satu temannya. Dan di tengah kegalauan, di tengah kesedihan mereka, di tengah rasa putus asa mereka, apakah Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu hanya berdiam diri saja? Ternyata tidak. Tuhan Yesus justru hadir bagi mereka. Yesus justru berjalan bersama dengan mereka. Ini menjadi menarik sekali Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Yesus tahu apa yang jadi kegalauan murid-muridnya ini, apa yang jadi pergumulan, apa yang jadi kesedihan yang dialami oleh dua orang muridnya ini. Tetapi kemudian Yesus menyapa lewat kehadirannya.
Tetapi apa yang terjadi? Dua orang muridnya ini tidak mengenal sosok orang yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Jadi dua orang muridnya ini nggak tahu kalau yang jalan sama mereka itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Sampai kalau kita melihat di ayat 25 sampai ayat 26 dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Selaput yang menghalangi mata mereka itu sedemikian tebalnya. Sehingga kedua murid ini tetap buta secara batin. Mereka nggak tahu kalau sosok yang berjalan dengan mereka itu adalah guru mereka. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan berkata hal tersebut, Yesus kemudian menjelaskan mengenai hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Agar dua muridnya ini memahami apa yang sebelumnya Yesus katakan. Dan ketika hampir sampai di Emmaus, dua murid ini mempersilakan Yesus untuk mampir dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena hari mulai malam. Nah ini jadi tata krama juga ya bagi orang Yahudi pada masa itu. Jadi tidak pantas untuk membiarkan seorang tamu itu untuk berjalan di dalam kegelapan malam hari. Ketika Tuhan Yesus mampir, tinggal bersama dengan dua orang muridnya ini, Yesus duduk makan. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada dua muridnya. Seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Yesus. Mereka mengingat peristiwa perjamuan makan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Namun ketika mereka baru sadar, itu guru mereka itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang dikatakan oleh rekan-rekannya yang lain. Tetapi Tuhan Yesus ketika mereka sadar, Tuhan Yesus itu sudah lenyap, sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Di momen ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, terjadi sebuah perubahan. Mereka yang awalnya berwajah muram karena mereka sedih, tadi ya 3 hal tadi, guru mereka pergi meninggalkan mereka, kini wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Dikatakan di Alkitab, hati mereka berkobar-kobar. Itu kan tanda bahwa mereka sukacita. Tahu bahwa Tuhan Yesus itu ternyata beneran bangkit. Ada bersama dengan mereka. Mereka yang tadinya putus harapan, kini mereka berpengharapan kembali. Kini mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit berarti Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Dan kemudian 2 murid ini pergi untuk menyatakan bahwa Yesus yang sengsara dan mati kini telah bangkit dan hidup kembali. Kita lihat di sini, ada sebuah perubahan. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, Tuhan Yesus itu sudah hidup sengsara, disalibkan, mereka berwajah muram, mereka putus pengharapan. Ketika Tuhan hadir, menampakkan dirinya kepada mereka, perubahan itu terjadi. Mereka jadi berbahagia, mereka jadi bersukacita, mereka jadi berpengharapan kembali. Bapak Ibu dan teman-teman, seperti kedua orang murid ini yang sedang menempuh perjalanan menuju Emmaus. Sebetulnya kalau kita refleksikan di dalam hidup kita, kita juga sedang menempuh sebuah perjalanan kehidupan. Kalau kita lihat di bacaan Alkitab, Kleopas dan juga satu temannya mereka sedang menempuh perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus.
Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebenarnya sama. Hidup kita juga seperti itu. Kita sedang melakukan sebuah perjalanan kehidupan. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu lagu Tulus ya. Tapi lagunya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Perjalanan membawamu bertemu dengan, ulang ya Bapak Ibu ya. Saya jadi grogi. Jadi lagunya gini Bapak Ibu. Perjalanan membawaku bertemu denganmu, jalan penuh liku. Kalau syairnya sebenarnya lagu Tulus. Perjalanan membawaku bertemu denganmu gitu ya. Tapi kalau di sini kita melihat perjalanan membawaku bertemu dengan liku kehidupan. Memang perjalanan kan seperti itu. Hidup kita kan memang seperti itu, seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan liku, yang penuh dengan berbagai kesulitan. Hidup itu tidak mulus-mulus begitu saja. Kadang sukacita, kadang dirundung duka cita. Dari perjalanan ke Emmaus ini, apa yang mau kita bersama-sama pelajari? Dan apa yang mau bersama-sama kita renungkan? Bagaimana sesungguhnya perjalanan kehidupan kita? Apakah kita di dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, kita selalu bersemangat, kita selalu berpengharapan, atau justru jangan-jangan kita seperti Kleopas dan juga temannya ini. Hidup kita kehilangan pengharapan karena kita diliputi oleh berbagai beban berat, diliputi oleh berbagai lika-liku kehidupan. Misalnya beban apa saja? Beban hidup. Kita merasa hidup kita berat karena ada beban hidup. Kenapa hidup saya kenapa hidup orang lain itu lebih enak dibanding hidup saya? Kenapa ngelihat orang lain kok hidupnya lancar-lancar aja? Rumput tetangga itu kan lebih hijau dibanding dengan rumput sendiri. Atau kita diliputi oleh beban pekerjaan. Pekerjaan numpuk. Pekerjaan kita selalu dibanding-bandingkan dengan rekan kita. Atau justru kita punya rekan kerja yang menyebalkan. Atau beban studi untuk teman-teman yang masih studi. Susah sekali mengerjakan tugas sekolah. Kenapa teman lain nilainya lebih bagus dibanding dengan nilai saya? Atau beban karena merasa tidak cocok masuk jurusan kuliah atau sekolah yang saat ini kita jalani. Atau beban keluarga. Kita merasa di rumah kita tidak baik-baik saja. Kita merasa di rumah sering salah paham antara anak bersama dengan orang tua. Atau beban pelayanan di gereja. Maunya pelayanan, tapi kok yang dilakukan serba salah. Bukan pujian yang kita dapatkan, malah justru cacian dan juga makian. Justru kita kecewa, justru kita dapat kritikan. Nah, coba kita pikirkan kembali kira-kira beban-beban apa lagi yang kita rasakan di dalam hidup ini. Sebagian beban yang tadi saya sampaikan atau ada beban-beban lainnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari di sini, beban yang kita katakan, yang saya katakan tidak jarang membuat kita itu merasa kepahitan. Kita hilang harapan. Kita menutup hati dan mata kita, bahkan kita sampai mengatakan, Tuhan engkau di mana? Tuhan mengapa engkau tidak menolong saya? Tuhan mengapa engkau tidak menyertai saya? Kita sama seperti Kleopas dan temannya. Yang mata dan hatinya itu tertutup untuk merasakan bahwa sesungguhnya di tengah rasa putus asa, di tengah rasa kesedihan mereka, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Coba pada saat ini kita telisik diri kita masing-masing. Jangan-jangan acap kali kita seperti itu. Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita,
Tuhan menyertai kita, Tuhan memegang tangan kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita, tapi mata dan hati kita tertutup untuk merasakan penyertaan Tuhan. Kita lebih fokus sama kepahitan, kita lebih fokus sama beban hidup, akhirnya kita hilang harapan. Sama seperti 2 orang murid ini. Karena mereka merasa sedih, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Mereka merasa kecewa, akhirnya mereka tidak lagi hidup di dalam pengharapan. Lalu bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita lebih fokus sama kepahitan hidup kita? Fokus sama duka cita kita? Fokus sama beban yang ada di hidup kita? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, melalui peristiwa Paskah ini, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan yang bangkit membuktikan bahwa Ia akan menyertai hidup kita. Itu berarti ada pengharapan di dalam Dia. Gak usah lagi kita khawatir, tak usah lagi kita berbeban. Tuhan yang sudah bangkit, itu berarti Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Tuhan yang sudah bangkit itu menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus memberi makna sesuai dengan tema kita. Hope, turn misery to glory. Kesengsaraan dan kematian Yesus itu dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Paskah berarti kemuliaan dan pengharapan. Dan melalui Paskah kita juga mau turn misery to glory. Mengubah hati yang penuh kesengsaraan menjadi hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan hadir bagi kehidupan kita. Seperti 2 murid tersebut, beban berat mereka diganti menjadi sukacita. Beban berat mereka diganti menjadi pengharapan karena tahu Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Sebab Tuhan hidup itu ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit menandakan bahwa Tuhan pegang hari esok. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan di masa depan kita. Bahwa kita tidak sendiri menapaki perjalanan kehidupan kita. Tuhan hadir. Tidak perlu ragu, tidak perlu berbeban berat lagi menjalani kehidupan. Sebab Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang akan selalu menggandeng tangan kita. Menyertai kita dan juga berjalan bersama dengan kita sampai nanti kita berada dalam kehidupan kekal bersama dengannya. Hope, turn misery to glory. Tuhan mengubah setiap kesengsaraan hidup kita, ratap tangis kita, menjadi pengharapan dan juga kemuliaan bersamanya. Pertanyaannya, maukah kita terus berpengharapan penuh kepada Tuhan yang telah bangkit? Mari bersama-sama kita merenungkannya. Maukah kita berpengharapan?
Silahkan kita bersama-sama menjawab di dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang telah bangkit, mengasihi dan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman jemaat muda yang saat ini hadir di gedung ini maupun yang hadir secara online, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersukacita, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Kebangkitan-Mu menandakan bahwa ada harapan di hari esok. Kebangkitan-Mu menandakan bahwa Engkau yang hidup dan bangkit, itu yang akan selalu menyertai, menggandeng tangan kami dan juga berjalan bersama dengan kami. Kami tidak perlu lagi khawatir dengan beban berat yang kami rasakan, dengan segala pergumulan yang kami alami. Karena kami punya pengharapan, satu-satunya pengharapan yaitu Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang mengubah segala kesengsaraan hidup kami menjadi sukacita di dalam-Mu. Ajarlah setiap kami ya Tuhan, untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu di kayu salib, dan juga kami menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu, membawa pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah setiap kami juga ya Tuhan untuk selalu percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada saat hari ini kami mau berdoa bagi gereja-Mu GKI Gading Serpong. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para pengurus, aktivis, jemaat maupun simpatisan
Kiranya Engkau yang selalu menyertai setiap kami, memberkati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang boleh bersama kami kerjakan. Biarlah setiap pelayanan, program yang boleh dirancang itu semua dapat berjalan dengan baik dan juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Tuhan, mari Engkau yang kiranya memberikan pemulihan. Engkau yang kiranya memberikan kesehatan kembali. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu semua bisa menjadi sumber pemulihan bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan. Biarlah saudara-saudari kami ini yang berulang tahun di minggu ini senantiasa terus memiliki hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang terus menambahkan hikmat serta kebijaksanaan, sukacita dan juga damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami juga pada saat ini ya Tuhan mau berdoa untuk setiap pergumulan yang kami rasakan. Tuhan yang maha mengetahui apa yang jadi pergumulan kami. Entah di dalam pekerjaan kami, hubungan keluarga kami, studi kami, pelayanan kami, yang menjadi setiap pergumulan hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang kiranya mendengarkan setiap keluh kesah permohonan kami. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan atas segala keluh kesah kami, atas segala pergumulan kami. Jangan tinggalkan kami sendiri ya Tuhan, untuk berjalan dengan setiap pergumulan yang berat yang kami hadapi. Kiranya Engkau yang selalu hadir bersama dengan kami, Engkau yang memampukan setiap kami untuk dapat melewati setiap masa-masa sukar di dalam kehidupan kami. Biarlah Paskah ini menjadi pengingat bagi kami bersama untuk terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sebab kami percaya bahwa hari esok ada di tangan-Mu. Hari esok Engkau yang pegang. Dan inilah ya Tuhan, setiap doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan yang mendengarkan dan juga Tuhan yang mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan persembahan kita, memberikannya dengan hati yang tulus dan lurus. Mari kita mau memuji Tuhan, bersyukur atas berkat-Nya kepada kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa persembahan fisik bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan. Selain itu, Bapak Ibu Saudara juga bisa men-scan QR Code yang tersedia. Mari kita angkat hati kita, pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri menyanyikan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan bertepuk tangan.
Bapa surga, kami bersyukur Tuhan atas karya penyelamat-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami semua yang dalam jerat dosa maut telah Kau selamatkan Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama Engkau di kehidupan yang kekal nanti. Ya Bapa, kiranya Kau mau tolong Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Kau mau tolong juga setiap rekan-rekan kami yang akan mengelola, memakai dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah kami boleh memakainya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hope turns misery to glory. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa hidup yang berpengharapan dalam Tuhan, Dia adalah sang harapan itu. Dan Dia yang memampukan merubah hidup kita, merubah segala kekhawatiran kita, pergumulan kita, jadi satu kemenangan, jadi satu kemuliaan. Mari kita sama-sama angkat pujian penutup kita, Ku diberi kuasa, karena oleh Dia kita boleh berkuasa untuk menjadi kehidupan ini. Jemaat Tuhan kita telah bangkit. Tuhan yang kita kasihi telah menang melawan dosa. Mari, maka dari itu marilah kita bersuka cita, karena Dialah Raja dalam hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memelihara kehidupan kita yang rentan dan rapuh. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberi kita pengharapan dan keberanian untuk bertahan dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang lembut membuat kita terus bersyukur atas kehidupan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. May God's blessings surround you this day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guide and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Ibadah Paskah telah usai. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
Satu lagi, let's go. Apa? Kudibri. Kudibri ya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan